Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara, perkenalkan saya Yunia Rahmawati, guru matematika di SMA Negeri 71 Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang Merdeka Belajar. Ini merupakan aksi nyata saya sebagai implementasi pemahaman saya terhadap salah satu pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar, yaitu pada topik 1, Merdeka Belajar, dengan aksi pilihan menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Setelah mempelajari topik Merdeka Belajar, kita diharapkan dapat memperoleh pertama, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Kedua, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Pada topik Merdeka Belajar terdapat 5 modul. Yang pertama, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Modul 2, mendidik dan mengajar. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul kelima, akan mempelajari tentang pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada modul yang pertama, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. 1. Merefleksikan diri dan peran sebagai pendidik. 2. Memproyeksikan diri menjadi pendidik apa di masa depan. Pendidik dituntut untuk terus beradaptasi atau memiliki sifat adaptif dan meningkatkan kemampuan diri agar dapat merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Agar peserta didik tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka, pendidik juga perlu menuntun muridnya untuk mengenali diri sendiri agar bisa menentukan tujuan dan kebutuhan belajarnya yang relevan. Kita mempelajari 3 hal, yaitu yang pertama, mengenali diri dan peran seperti apakah saya. Seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka yaitu manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Bagaimana mengenali karakteristik murid dan kebutuhannya? Mengenali dan memahami kekuatan dan kelemahan kita sebagai pendidik, itu adalah cara memahami karakteristik murid dan juga kebutuhannya. Apa peran saya sebagai guru menurut Ki Hajar Dewantara? Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Karena pendidikan menuntut kekuatan kodrat yang ada pada murid dan tentunya disesuaikan dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, peran pendidik sangat penting guna mengembangkan potensi dan karakter murid sesuai dengan kodratnya. Ingin menjadi guru seperti apakah saya? Tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan semboyan ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso tutwuri handayani. Modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang pertama, mendidik menyeluruh. Kedua, pendidikan selama 1 abad. Ketiga, menjadi manusia utuh. Mendidik adalah menuntun segala kodrat pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Sedangkan mengajar adalah bagian dari mendidik, yang merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir maupun batin. Pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin. Selanjutnya, modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang pertama, kodrat murid, dan yang kedua, asas trikon. Menurut Ki Hajar Dewantara, segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Kodrat alam, setiap murid terlahir dengan kodrat alamnya masing-masing sesuai dengan lingkungan tempat anak berada. Kodrat zaman, guru sebagai pendidik perlu menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang terus berubah. Tugas guru memastikan seluruh dimensi pada murid, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman, bisa digali, dikenali, dan dikembangkan. Sedangkan asas trikon terdiri dari pertama, kontinuitas, yaitu pengembangan secara berkesinambungan dan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik.
Yang kedua ada konvergen, yaitu mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia. Dan yang ketiga konsentris, bersikap terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan sekitar. Selanjutnya, untuk modul 4 yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, yang meliputi budi pekerti dan teori konvergensi. Budi pekerti merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Di mana bisa kita lihat di sini budi, ranah batin yang meliputi trisakti, cipta, rasa, karsa, sedangkan pekerti, ranah lahir yang mewujudkan tenaga. Budi pekerti murid dibentuk dari keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Nah, kita sebagai pendidik turut berperan membantu murid untuk menemukan dan menggali kecerdasan budi pekerti yang ada di dalam murid tersebut. Seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantara, kodrat manusia diibaratkan sebagai suatu kertas yang sudah terisi tulisan buram yang belum jelas maksudnya. Maka, tugas pendidik membantu menebalkan dan memperjelas arti dan maksud tulisan tersebut dengan tuntunan terbaik. Dengan memiliki kecerdasan budi pekerti, murid dapat menjadi manusia yang merdeka dan berakal budi yang menentukan keberadaan jati dirinya. Murid juga senantiasa memikirkan, merasakan, dan mempertimbangkan setiap perilaku yang ditampilkan. Teori konvergensi. Maksud dari teori ini adalah transformasi pendidikan yang mengarahkan murid untuk dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati dirinya. Modul 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Sebagai seorang pendidik, guru tidak hanya mempunyai ilmu pengetahuan saja, tetapi guru juga harus mampu membimbing dan memantau peserta didiknya untuk mencapai pemahaman yang bermakna. Perspektif pendidik tidak selalu sama dengan perspektif dari peserta didik, karena setiap peserta didik memiliki kodrat kekuatan potensi yang berbeda-beda. Fungsi pendidikan sejatinya adalah mengantarkan peserta didik agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Peserta didik generasi natif digital yang hidup di era kemajuan mengharuskan pendidik menjadi adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Tujuan akhir dari seluruh pendidikan yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid yang dapat dipenuhi dengan memahami peran pendidik melalui sistem AMOG. Seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sung tulodo, di depan memberi teladan, ing madya mangun karso, di tengah memberi kehendak, dan tutwuri handayani, di belakang memberi dorongan. Ibu dan Bapak guru hebat, demikian pemaparan dari saya mengenai pemahaman Merdeka Belajar. Setelah mengikuti paparan pemahaman Merdeka Belajar ini, saya mohon bantuan Ibu dan Bapak guru hebat untuk berkenan mengisi umpan balik pada formulir yang ada pada link yang tertera di kolom deskripsi. Tentang apa yang Bapak Ibu pikirkan dan langkah kecil apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah mengikuti paparan mengenai pemahaman Merdeka Belajar ini. Sekian paparan dari saya atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu semua. Saya ucapkan terima kasih banyak. Tetap semangat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.